Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Kusnul. Di sini saya akan membahas mengenai dominasi Barat dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Sesungguhnya, Eropa pada awal kebangkitannya mengalami hambatan yang sangat hebat. Walau demikian, secara perlahan tapi pasti, perdagangan ini mengalami kemajuan yang semakin meningkat. Maka keterlibatan politik menjadi makin lebih besar. Dengan begitu, dunia Islam makin tersudut menghadapi tantangan utama selama abad ke-19. Sejak akhir abad tersebut, tidak sedikit wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan Eropa dan di antara negara Islam yang didominasi oleh dunia Barat. Demikianlah untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah Islam bahwa umat Islam dikalahkan dan berada di bawah pemerintah Barat. Adapun yang menjadi prinsip utama bagi kemajuan Eropa sehingga menjadi lebih dominan adalah adanya proses modernisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Barat. Sebab yang sangat mendasar bagi Eropa sehingga mereka datang ke negeri-negeri Islam disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu ekonomi, di mana Eropa yang lebih dahulu maju ternyata membutuhkan bahan baku terutama dalam bidang industri mereka. Selain itu, negara Muslim juga sebagai objek sasaran dan pemasaran hasil produksi mereka. Sedangkan faktor yang kedua yaitu politik. Adanya stabilitas politik menurut mereka sesungguhnya sangat diperlukan agar semua usaha yang mereka rencanakan kelak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kemauan dan keinginan mereka. Hanya saja tidak bisa dihindari ternyata permasalahan agama seringkali terlibat pada permasalahan politik penjajahan Barat terhadap negeri-negeri Islam. Kasus Perang Salib misalnya, ternyata meninggalkan trauma yang sangat mendalam pada sebagian orang Barat. Sebut saja Portugis dan Spanyol, karena keduanya selama berabad-abad berada di bawah tekanan kaum Muslim. Jika ditarik benang merah sejarah Islam sampai ke abad 20, di mana negara-negara Islam menghadapi tantangan yang cukup besar di bidang sosial dan politik. Perjuangan membebaskan diri dari kekuasaan kolonial, membentuk dan mengembangkan negara-negara yang merdeka dengan segala tekanan dan permasalahan modernisasi. Pertikaian Arab-Israel. Sejarah Islam pada paruh awal abad ke-20 didominasi oleh dua tema yaitu imperialisme Eropa dan perjuangan untuk mencari kemerdekaan dari pemerintah penjajah. Beberapa peristiwa lebih besar pengaruhnya pada hubungan Islam dan Barat daripada apa yang dialami pada masa kolonialisme Eropa. Sampai saat ini, sesungguhnya Eropa dan Barat masih lebih dominan dalam segala aspek kehidupan ketimbang masyarakat Muslim, seperti dalam bidang pendidikan, teknologi, militer, transportasi, moneter, dan lain sebagainya. Pengaruh negatif dari kemajuan dunia Barat terhadap dunia Islam, misalnya sekularis, juga sebagai aspek-aspek lain yang sesungguhnya jika dilihat dengan kacamata Islam adalah jauh dari nilai dan religiulitas. Adapun dampak positif yaitu ternyata progresivitas dunia Barat menyadarkan umat Islam bahwa mereka harus bangkit karena mereka sesungguhnya telah jauh tertinggal dengan dunia Barat. Setelah Napoleon mendarat di Alexandria pada tanggal 2 Juni 1789, Alexandria dapat dikuasai. Kedatangan Napoleon ke Mesir ternyata tidak hanya membawa tentara, tetapi juga membawa masyarakat sipil baik pria maupun wanita yang memiliki keahlian dalam berbagai macam ilmu pengetahuan. Juga membawa alat percetakan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Dengan kata lain bahwa kedatangan Napoleon ke Mesir bukan hanya bermotif kepentingan militer. Napoleon telah membuka mata umat Islam Mesir dan menyadari kelemahan dan keterbelakangan mereka, sehingga semua harus dipelajari. Pada umumnya, kaum muslim memiliki pandangan terhadap Barat sebagai penjajah atau kolonialisme. Pandangan tersebut tentu saja cukup beralasan karena dalam kenyataannya bahwa pada awalnya memang demikian. Akan tetapi, sesungguhnya Barat bukan hanya sebagai kolonialis, sebab Barat juga dianggap sebagai pembawa modernisasi, dan itu pun harus diterima oleh kaum muslim. Pemulihan kembali terhadap kejayaan Islam yang telah melemah akibat pengaruh dari Barat atau yang disebut dengan usaha atau gerakan pembaharuan setidaknya disebabkan oleh dua latar belakang. Yang pertama yaitu usaha purifikasi terhadap ajaran Islam dari pengaruh budaya asing yang menyebabkan terjadinya kemunduran-kemunduran pada dunia Islam.
Dan yang kedua adalah mengambil ide-ide maupun hal-hal yang menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dari teknologi yang ada di Barat. Dominasi Barat terhadap dunia Islam meliputi berbagai segi seperti bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, pertanian, militer, dan juga industri. Adapun faktor yang mendorong Eropa Barat menduduki negeri-negeri Muslim adalah faktor ekonomi dan politik, juga misionarisme. Dominasi Barat terhadap dunia Islam tidaklah selamanya berdampak negatif, akan tetapi juga berpengaruh secara positif. Pengaruh negatifnya tentulah dapat dilihat dari misalnya ekonomi liberal, sekularisasi, kapitalis, dan istilah-istilah lain yang berarti bahwa jauhnya mereka dari spirit agama. Adapun pengaruh positifnya seperti bahwa progresivitas yang dimiliki Barat dalam segi apapun dapat menyadarkan dan membuka mata kaum muslim bahwa mereka benar-benar tertinggal jauh dari Barat. Sehingga dengan menyadari ketinggalan tersebut, mereka berusaha untuk mencontoh apa yang dimiliki Barat dalam bidang yang positif. Mungkin itu tadi adalah sedikit penyampaian materi dari saya mengenai dominasi Barat dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.